Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman di channel Kajian Sirah. Kali ini saya akan membahas asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Lail. Sahabat Kajian Sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul surah Al-Lail disebutkan di dalam kitabnya Imam Asyuti yang berjudul Asbabun Nuzul. Diceritakan bahwasanya dari Ibnu Abi Hatim mendapatkan sanad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, satu ketika di kota Madinah ada seseorang yang mempunyai beberapa pohon kurma di halaman rumahnya. Dan ada satu pohon kurma yang pohon kurmanya itu menjulur ke rumah tetangganya. Dahan-dahannya dan buah-buahnya itu menjulur ke rumah tetangganya. Dan apabila orang ini ingin memanen atau mengambil buahnya, dia melewati rumah dari tetangganya itu, mengambilnya. Lalu apabila dia melihat anak dari tetangganya mengambil buah kurma yang jatuh tadi di halaman rumah si anak tadi, dia mengambil paksa kurmanya, padahal kurmanya sudah jatuh. Kadang kalau sudah dimasukkan ke dalam mulutnya si anak, maka dia merogoh sampai kurma itu keluar. Teman-teman, sahabat sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ayah dari sang anak tadi mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya sudah, segera pulang. Nanti saya akan samperin orang yang mempunyai pohon kurma." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi, kemudian berdialog dengan pemilik pohon kurma, mengatakan begini, "Wahai fulan, berikan pohon kurma itu kepadaku, engkau akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah pohon kurma di surga." Kemudian orang tadi mengatakan, "Tidak, wahai Muhammad, kalau mau saya akan berikan pohon kurma yang lain, tapi bukan yang ini, karena pohon kurma ini yang paling banyak buahnya." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan orang itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdialog atau bernegosiasi dengan pemilik kurma tadi, ada seorang sahabat di dekat situ yang mendengar dialog tadi. Kemudian setelah Nabi pergi, orang yang mendengar tadi, sahabat yang mendengar tadi, mengejar Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah janji sebuah pohon kurma itu juga berlaku kepadaku?" Kata orang tadi, kata sahabat tadi. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya, tentu." Lalu sahabat tadi langsung bergegas menuju ke rumah pemilik kurma tadi. Kemudian terjadi dialog tentang pohon kurma. Lalu pemilik kurma bercerita kepada orang yang baru datang ini, sahabat yang baru datang ini, bahwasanya tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta pohon kurma ini agar diberikan kepada tetanggaku, tapi aku nggak mau. Kemudian orang ini bertanya, "Kenapa? Memangnya kamu nggak jual kah?" "Ini aku jual, tapi dengan satu syarat." "Memangnya apa syaratnya?" "Satu pohon kurma ini yang banyak buahnya tadi yang menjulur ke rumah tetangganya diganti dengan 40 pohon kurma." Seperti itu, teman-teman. Di luar akal sehat memang. Lalu sahabat yang berdialog tadi mengatakan, "Baik, aku beli pohon kurmamu itu dan aku tukar dengan 40 pohon kurma. Silahkan panggil saksinya buat kita." Maka terjadilah akad jual beli 1:40 pohon kurma tadi, teman-teman. Sahabat sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadinya deal antara pemilik pohon kurma dengan sahabat tadi, maka sahabat tadi mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma ini sudah saya beli dan ini saya berikan kepada engkau." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada tetangga yang rumahnya dijuluri dahan pohon kurma tadi. Itu satu kisahnya. Kemudian asbabun nuzul yang berikutnya
kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di awal-awal fase Mekah itu banyak terjadi penyiksaan-penyiksaan dan banyak para sahabat itu yang masuk Islam dari kalangan orang-orang yang lemah, budak dan lain sebagainya. Lalu Abu Bakar ini banyak membebaskan budak-budak yang lemah. Kemudian ayahnya Abu Quhafah mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau membeli budak-budak yang lemah? Karena mereka tidak bisa membantumu." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya berharap ridho dari Allah dan surganya." Maka turunlah ayat 5 dari surah Al-Lail. Abdullah bin Zubair itu mengatakan surah ayat kelima itu berkaitan dengan Abu Bakar yang telah membebaskan budak-budak. Di kisah ketiga masih kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikisahkan melalui jalur riwayat Urwah bin Zubair. Abu Bakar itu membebaskan sekitar 7 budak dari kaum muslimin. Maka Allah menurunkan surat Al-Lail ayat 17 sampai selesai. Sahabat kajian sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi asbabun nuzul, mari kita simak surah Al-Lail ayat 1 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menambah iman dan menambah ilmu kita. Saya tutup, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Like, komen, serta share jika berkenan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.